Mayoritas didiskriminasi di Indonesia, gereja sulit dapat izin, umat Islam intoleran. Yuk kita lihat datanya. Ya, aku menemukan komentar-komentar semacam ini di tengah ramainya kejadian Ponpes Buduran kemarin. Kurang lebih ya narasinya terkait dengan gereja itu sulit dibangun di IMB, sulit didapatkan, sedangkan IMB mayoritas itu mudah sekali didapatkan. Tuhan kok lebih kecil. Yohanes 5:30, Bapak lebih besar daripada aku. Kata Tuhan sendiri. Tuhan model apa? Katanya sama kok beda ukuran. Sadarlah, sadar. Ia menegaskan, sholat merupakan ajaran Islam yang tidak boleh dijadikan olok-olok, serta meminta agar materi lawakan yang menyinggung sholat dihapus. Kalau kalian punya cermin berlebih di rumah, tolong kirim satu sama dia. Kalau bisa yang gede gitu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di video kali ini. Kita akan mereaction beberapa video. Murni ini dari video-video TikTok yang akan kita reaction. Nanti ada dari salah satu akun yang mungkin banyak saya tonton dari videonya dia. Kemudian ada beberapa juga dari akun-akun yang lain yang akan kita reaction. Tapi pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, supaya nanti kalian tidak salah paham juga dengan isi video yang kita reaction secara bersama-sama. Oke, langsung aja kita ke videonya. Di tempat 100% muslim, sekiranya ada di sini non muslim sedikit saja. 1% atau 2% silakan. Ini tidak ada. Siapa yang mau disekolahkan di sini? Pertanyaan saya begini. Jika seandainya saya membawa keluarga saya ke tempat itu, kemudian saya mau mendirikan rumah ibadah, atau tidak usah mendirikan rumah ibadah, tapi saya mau membuat ibadah minggu saya dengan keluarga saya karena tidak ada gereja di rumah saya sendiri, apakah diperbolehkan? Nah, ini namanya the power of penguasa gitu loh, of mayoritas. Karena mereka mayoritas karena tidak ada sama sekali, maka kami tidak mengizinkan. Nah, kenapa kalau tidak ada sama sekali? Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa? Emangnya kalian nggak suka kalau di tempat itu ada kegiatan agama lain? Ini namanya intoleran. Bukan karena mayor dan minor. Harusnya berdasarkan undang-undang kita bukan soal mayor minor gitu. Kita lanjut ya. Di KUHP baru ada aturan ganggu ibadah agama lain bisa dipidana hingga 5 tahun. Coba kalian baca di pasal 303 KUHP. Saya awalnya sempat senang gitu, karena ini bisa menurunkan kasus intoleransi. Tidak ada kasus intoleransi. Ini bisa menurunkan kasus kesalahpahaman, misinformasi, dan mis-mis lainnya di Konoha ini. Tapi setelah saya baca di pasal 303 itu, ada kata kunci tempat ibadah. Jadi kalau ibadahnya tidak di tempat ibadah resmi, kayaknya bakal tetap digeruduk sih. Iya juga ya. Memang kita lumayan senang ya, saya juga senang waktu baca di Instagram aturan-aturan seperti ini, tapi baru mikir juga setelah abang ini membuka pikiran kita. Katanya tempat ibadah. Bagaimana kalau seandainya orang Kristen yang masih mau mendirikan rumah ibadah? Akhirnya dilarang lagi, digugat lagi, nggak boleh lagi, nggak diizinkan, nggak dikeluarin izin gitu kan. Aduh susah. Iya juga. Jadi hanya belum nggak sampai separuh, hanya seberapa persen menjawab gitu loh, menjawab persoalan. Mari kita next. Rizik bilang, Mens Rea Panji menistakan agama. Ia menegaskan, sholat merupakan ajaran Islam yang tidak boleh dijadikan olok-olok, serta meminta agar materi lawakan yang menyinggung sholat dihapus. Kalau kalian punya cermin berlebih di rumah, tolong kirim satu sama dia, kalau bisa yang gede gitu. Karena dia sedang menghakimi seorang pelawak, materi lawakan orang dia anggap menistakan agama. Sedangkan dirinya mengolok-ngolok agama lain dalam ceramahnya dengan mengatakan kalau Tuhan dilahirkan bidannya siapa. Harusnya, kalau memang dia sepeduli itu dengan penistaan agama dan memang nggak boleh mengolok-olok agama lain, dia harusnya udah menyerahkan diri ke pihak berwajib ketika mengolok-olok agama lain. Betul, saya setuju dengan apa yang disampaikan sama Bang Eliezer Tarigan ini ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, nama akunnya udah ada di videonya sendiri ya, Eliezer Tarigan. Ya, di ceramahnya sendiri juga dia mengata-ngatain agama lain, dia menjelek-jelekan agama lain, sekarang malah sibuk mengatakan, oh komedian itu gini. Jadi mereka itu standar ganda loh sebenarnya seperti ini. Mengatakan orang lain boleh, tapi orang lain tidak boleh melakukan hal yang sama gitu. Atau mungkin konteksnya sama, nggak boleh. Hanya mereka yang bisa gitu. Kita lanjut. Demi cegah korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gelar pengajian rutin setiap hari Rabu. Ngefek? Emangnya ngefek? Disumpah aja dia ingkar, apalagi cuman pengajian rutin setiap Rabu. Nggak usah cuman setiap Rabu, mau setiap jam pun ngaji, nggak ngefek bos. Disumpah aja pun dia nggak takut.
Orang zaman sekarang lebih takut nggak punya duit dan nggak punya kuasa daripada takut dosa dan takut neraka. Daripada mencegah korupsi lewat ngaji, lebih baik hukuman untuk para koruptor diperberat dan hadiah atau reward untuk yang nggak korupsi diperjelas. Sebenarnya negara kita ini kalau soal spiritual nggak diragukan lagi. Tapi masalahnya bukan itu lagi gitu loh, bukan itu lagi. Karena negara-negara lain yang mungkin kita anggap mereka komunis, mereka tidak ada percaya agama, mereka tidak ada agama, tapi mereka justru aman-aman aja dari yang namanya korupsi. Nah, justru kita perlu perhatikan lagi penyebabnya apa sebenarnya, apakah karena agama atau bukan. Jadi biar kamu doa seperti ini pun kalau memang mereka nggak berubah ya mau gimana lagi. Harusnya diberantas dong, gitu. Kita lanjut. Mayoritas didiskriminasi di Indonesia, gereja sulit dapat izin, umat Islam intoleran. Yuk kita lihat datanya. Ya, aku menemukan komentar-komentar semacam ini di tengah ramainya kejadian Ponpes Buduran kemarin. Kurang lebih ya narasinya terkait dengan gereja itu sulit dibangun di IMB, sulit didapatkan, sedangkan IMB mayoritas itu mudah sekali didapatkan. Tapi benarkah begitu? Atau kita hanya mengulang narasi lama tanpa memeriksa faktanya? Mari kita lihat data. Di Indonesia umat Kristen jumlahnya itu ada 29 juta orang atau sekitar 10% dari total penduduk Indonesia. Tapi jumlah gerejanya itu ada lebih dari 76.000 bangunan menurut data resmi Kementerian Agama tahun 2023. Sekarang bandingkan dengan Filipina, negara ASEAN dengan umat Kristen terbesar di Asia, bahkan lebih dari 90% penduduknya beragama Kristen. Jumlah gerejanya hanya 6.000 sampai 17.000 saja. Padahal jumlah umat Kristen di sana 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Jadi sebenarnya siapa yang kekurangan ruang ibadah? Di sini 10% populasi, sekitar 29 juta orang punya lebih dari 76.000 gereja. Di sana 90% populasi, yaitu sekitar 90 juta orang hanya punya belasan ribu gereja dan masih bilang tidak bebas beribadah. Ironis kan, di negara yang mayoritas Muslim, jumlah gereja justru lebih banyak dari negara yang hampir seluruhnya Kristen. Lagi pula jika umat Islam intoleran, tidak mungkin pertumbuhan gereja di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan masjid. Berdasarkan berita Kompas tahun 2013, mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kala menyebutkan bahwa jumlah pertumbuhan gereja di Indonesia naik kurang lebih 130% dibandingkan pertumbuhan masjid yang hanya sekitar 63% saja. Artinya gereja tumbuh hampir 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan masjid, bukan sebaliknya. Jadi kalau masih ada yang bilang Indonesia tidak ramah minoritas, intoleran, pertanyaannya sederhana. Apakah kita sedang melihat kenyataan atau narasi yang sengaja dijaga tetap panas? Karena angka nggak pernah punya agenda. Yang punya agenda itu narasi yang sengaja terus dipelihara. Masalah intoleransi tentu bisa muncul dan itu menimpa hampir setiap umat beragama. Tapi mengubah kasus tertentu menjadi kesimpulan nasional jelas tidak adil. Apalagi kalau data di lapangan menunjukkan sebaliknya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Jika yang dikatakan diskriminasi adalah soal akses ruang ibadah, data menunjukkan bahwa gereja memiliki perkembangan dan distribusi yang sangat nyata di Indonesia. Cerita minoritas selalu tertekan kemungkinan besar muncul dari kasus-kasus spesifik, bukan gambaran nasional. Narasi yang menyamaratakan pengalaman, menganggap semua minoritas selalu tidak bisa bebas beribadah, jadi perlu diperiksa ulang berdasarkan konteks dan data. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim memang tidak sempurna, tapi terlalu banyak bukti bahwa toleransi itu nyata, bukan sekedar jargon. Jadi kalau masih ada yang bilang Indonesia tidak ramah minoritas, saya ajak untuk pertanyakan data dari mana, narasi siapa yang paling sering kita dengar, dari pengalaman semua atau dari kisah yang dibesar-besarkan. Karena kadang kita lebih percaya pada propaganda ketimbang kenyataan. Data nggak pernah bohong, melainkan narasi yang kita pilih untuk dengar. Mungkin secara singkat saya jelaskan yang dimaksud kakak ini ya. Kakak ini tadi membandingkan di negara Filipina itu mereka mayoritas yang beragama Kristen. Sedangkan di Indonesia kan minoritas, tapi jumlah gereja di Indonesia yang minoritas lebih banyak ketika dibandingkan. Tapi persoalannya gini, kalau melihat masalah diskriminasi di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan cara seperti perhitungan kakak ini tadi. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh kakak ini. Sehingga ini namanya pembelaan. Justru kalau kita mau melihat fakta dari tahun 2023, 2024, 2025, 3 tahun terakhir ini, kita berturut-turut melihat kembali apa yang terjadi di Indonesia. Saya tahu, saya tidak menghakimi secara langsung bahwa yang beragama Islam itu intoleran, enggak. Tapi beberapa dan banyak orang dari antara mereka yang beragama juga, yang beragama Islam ini melakukan tindakan intoleran. Saya tahu tidak semua, tapi banyak gitu loh. Nah, harusnya Mbak ini mengungkap fakta yang seperti itu, bukan malah membela. Memang saya tahu tempat ibadah bisa berdiri di mana-mana.
Tapi bagaimana dengan di tempat-tempat tertentu? Contohnya, mungkin di daerah NTT, gereja berdiri banyak. Bagaimana dengan di Jawa Barat? Bagaimana seperti di Cilegon? Bagaimana dengan Sumatera Barat gitu? Contohnya, bagaimana dengan Aceh? Bukankah di sana mereka menggaung-gaungkan bahwa di mana kalau mereka mayoritas, maka minoritas tidak boleh ada. Kalau sudah ada satu, tidak boleh ada yang lain. Sedangkan gereja itu kan banyak alirannya, gitu. Mereka bilang, oh ngapain, mereka malah usik gitu loh soal aturan Kristen gitu. Harusnya kalau mereka enggak intoleran, ya mereka izinkan dong gitu. Sudah ada pembangunannya, sudah dibangun nih, sudah ada izin, sudah ada IMB, mereka masih ada masih ada aja alasannya untuk menggugat. Apalagi dengan Holy Land di di Jawa Barat, bukan di Jawa Barat juga kan, Holy Land ini. Nah sama juga kan, mereka mencabut dengan paksa, apalagi bupatinya. Bahkan saya nggak tahu apakah bupati ini, setahu saya bupati itu dia orang Kristen, tapi saya nggak tahu ya apakah memang jangan-jangan ada motif di baliknya, kita nggak tahu. Nah harusnya Mbak ini menghitungnya berdasarkan seperti itu, bukan malah membandingkan dengan masalah jumlah banyaknya gereja, karena masalahnya gereja itu banyak, bisa jadi banyak, contohnya di Sulawesi Utara seperti di Manado, di Gorontalo, di Bitung, itu kan banyak, di Nias, di Sumatera Utara ya, di Nias, kemudian di NTT, di Papua sana itu banyak sekali gereja. Jawa Timur termasuk juga gitu. Bagaimana dengan lokasi-lokasi lain? Itu harusnya Mbak ini tidak boleh menutup mata gitu loh. Kita lanjut. Inilah kado Natal yang diberikan oleh Bupati Karanganyar terhadap klien kami. Izin gereja, izin bukit doa, yayasan sosial budaya, ada izin sekolah agama yang dicabut begitu. Kami sangat menduga keras ada ketakutan terhadap kelompok intoleran. Ini adalah tindakan-tindakan yang sangat intoleransi. Kami LBH GP Ansor tetap akan melakukan advokasi pembelaan kepada saudara-saudara kita, karena semuanya diatur oleh Undang-Undang Dasar bahwa semua orang berhak menjalankan ibadah, meyakini agama masing-masing gitu ya, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kami akan tetap menjadi pembela semua orang, baik yang lemah maupun yang dilemahkan. Ya teman-teman, info ya, kalau kalian juga mau follow akun mereka ini dari Holy Land ini ya, yang official mereka langsung, ini mereka baru buat akun, baik di Facebook maupun di TikTok, mereka baru buat akun dari Holy Land ini. Mungkin tujuan mereka adalah supaya viral juga gitu, supaya gugatan mereka diterima. Nah, beritanya bahwa ini sudah diajukan gugatan dan pengacara mereka tadi yang baju warna hijau itu sudah menguraikannya, dan video sebelumnya juga kalau kalian belum nonton silahkan tonton yang saya reaction sebelumnya, atau kalian aja cari aja di internet lah gitu, di video-video di YouTube kalian cari aja juga, ada banyak video-videonya pernyataan mereka seperti di Tribun News dan lain-lainnya lah gitu. Tapi semoga lah mereka mendapat keadilan ya, supaya gugatan ini didengar dan ya ini supaya kado Natal ini cepat selesaikan lah. Oke, kita lanjut. Nih, aku udah cantik. Nah, sekarang aku mau telepon Tuhan Yesus. Aku minta penyertaan Tuhan, karena hari ini aku mau berangkat kerja. Sebentar aku telepon Tuhan Yesus dulu ya, teman-teman. Tunggu ya. Halo? Ini Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus, aku mau lapor nih. Kan aku ini sudah 2 tahun ya Tuhan Yesus dibaptis, sudah ikut Engkau. Tapi Tuhan Yesus, kok banyak ya musuhku. Di kantor pun ndak ada yang suka sama aku, karena aku jadi murtadin. Terus aku ini diusir pula sama mertua, didepak dari kakak. Gimana ya Tuhan Yesus? Apa yang harus aku lakukan nih Tuhan? Sekarang ini aku cuma punya Tuhan Yesus doang loh, sama teman-temanku TikTok. Nih Tuhan, ini sekarang aku lagi curhat nih sama Tuhan Yesus nih. Menurut Tuhan Yesus, aku lanjut kerja atau enggak? Atau aku keluar aja Tuhan Yesus?
Karena aku dibully nih Tuhan. Dibilang ini itu Tuhan. Aduh, kalau mau didengar panas sekali kupingku ini Tuhan. Makin aku ikut Tuhan Yesus, benar pula kata orang, pikul salibmu. Kalau kamu mau ikut aku, ikuti proses dan taat. Ya sudahlah Tuhan Yesus, aku ikutin prosesnya saja. Oh Tuhan Yesus, sudah ya, Grabku mau datang, sertai aku Tuhan ya, biar aku gak dibully lagi. Kasih hati yang bergembira. Kan kata Yesus, hati yang bergembira adalah obat. Ya sudah Tuhan ya, aku mau jalan dulu Tuhan ya. Salam Tuhan. Udah ya, bye. I love you Tuhan Yesus. Udah, lega. Aku udah lapor sama komandan. Jadi tidak takut lagi. Udah, jalan ya teman-teman. Berangkat kerja dulu ya. Doain aku biar aku nggak dibully-bully lagi. Oh ya teman-teman, Grabku belum dibayar. Tuh kirim gift tuh di hadiah. ngarep.com. Bye, bercanda. Dah. Ya, video Mbak ini saya sudah reaction pada, saya sudah upload maksudnya di video short sebelumnya. Ya kalian mungkin sudah nonton, kalau sudah nonton, kalau belum ya seperti inilah. Tapi sekali lagi walaupun saya tahu ada banyak berkomentar, kita jangan buat Tuhan seperti mainan. Enggak, ini hanya bentuk aja. Dia sebenarnya sedang memberitakan kepada kita, tapi dengan cara yang unik. Seolah-olah dia menelpon Tuhan, tapi sebenarnya tujuannya itu kayak berdoa. Gitu. Oke, kita lanjut. Tuhan kok lebih kecil. Yohanes 5:30, Bapak lebih besar daripada aku. Kata Tuhan sendiri. Tuhan model apa? Katanya sama kok beda ukuran. Sadarlah, sadar. Pertanyaan saya untuk Mbak Kidi, saya sudah komen di TikToknya, saya bilang begini, bagaimana kalau kami juga, atau saya secara pribadi, yang mencoba menafsirkan, coba mengartikan Al-Quran atau hadis atau apalah, yang penting kitabnya kalian itu dengan subjektif saya, pengetahuan subjektif saya. Saya tidak peduli mau ada ayat ini, yang penting saya kutip satu ayat aja. Terus saya bilang, oh ini kalian gini-gini. Apakah saya dianggap penistaan atau bagaimana? Bagaimana dengan Bakin? Dengan mudahnya dia ngomong gini-gini, ajaran Kristen gini. Sama aja kan dia merendahkan agama Kristen. Nah inilah sebenarnya yang memecah belah. Ini yang memecah belah di negeri kita ini seperti Bakin. Ada satu lagi videonya ya. Manusia tidak bisa datang kepada Tuhan langsung, makanya Tuhanlah yang datang kepada manusia sebagai perantara. Woi sadar, justru Yesus yang membantah klaimmu ini. Aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20:17. Yesus bantah lu ini. Kalau Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai perantara, kenapa dia masih punya Tuhan? Pernyataanmu ini gugur oleh logika dan kitabmu sendiri. Kalau manusia tidak bisa datang langsung kepada Tuhan, kenapa para nabi sebelum Yesus itu bisa berdoa langsung? Musa berbicara langsung dengan Tuhan. Ibrahim berdoa langsung. Daud berdoa langsung. Sulaiman berdoa langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang berkata Tuhan harus jadi manusia dulu, baru saya bisa berdoa. Lagian Yesus mengajarkan berdoa langsung kepada Bapa, bukan melalui dirinya. Berdoalah kepada Bapakmu yang di surga. Matius 6 ayat 9. Tidak ada berdoalah kepadaku karena perantara. Konsep Tuhan harus turun kepada manusia itu lemah, merendahkan Tuhan jadinya. Kalau Tuhan Maha Kuasa, Maha mendengar, Maha dekat, kenapa harus turun jadi bayi, lapar, lelah, bisa disalib? Baru bisa mendengar doa. Itu bukan meninggikan Tuhan, itu membuat Tuhan nampak terbatas. Jika benar manusia itu tidak bisa datang langsung kepada Tuhan, maka doa Nabi sebelum Yesus itu sia-sia. Tauhid semua Nabi itu gagal. Konsep Tuhan Maha mendengar itu batal. Padahal semua Nabi itu mengajarkan doa langsung, bukan inkarnasi. Kalau Tuhan harus turun jadi manusia supaya manusia bisa berdoa, berarti Tuhan jauh, Tuhan ribet, Tuhan perlu tubuh. Sementara dalam Islam Allah bilang apa? Aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Surah Al-Baqarah ayat 186. Pilih mana yang lebih maha Tuhan? Ingat, Tuhan sejati gak perlu jadi manusia hanya untuk mendengar doa manusia. Yang perlu turun itu ego teologi, bukan Tuhan. Sadar, sadar. Nah ini kan saya tidak berusaha untuk menjelaskan lagi, tapi saya mau kasih tahu Mbak ini tidak paham dengan Kristen sendiri. Tidak paham dengan konsep bagaimana Tuhan datang ke dunia menggantikan orang yang berdosa. Dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia bukan orang Kristen. Ini bukan soal masalah imani saja, percaya saja, bukan. Ada juga secara logisnya untuk menjawab hal ini. Tapi masalahnya Mbak ini hanya mengambil secuil, dia hanya mungkin mengerti sejarah, tapi dia mencocoklogikan dengan narasinya sendiri, dengan subjektivitasnya sendiri. Ya udah,
Hanya sejauh itu. Sekali lagi, bagaimana kalau saya yang berada di posisinya, saya melakukan hal yang sama juga di kitabnya, saya mencari-cari kesalahannya mana ya, kesalahan-kesalahan ini. Apakah saya tidak dianggap sebagai penistaan? Bagaimana menurut pendapat kalian? Saya rasa ini yang sering dialami oleh orang-orang Kristen yang mungkin mereka apologet, tapi endingnya dilaporkan, endingnya dipenjara. Kan ada orang Kristen yang penjara hanya karena menjadi apologet, hanya karena menjawab sebenarnya, atau membongkar juga gitu. Makanya Edi Steve itu kan dia pergi ke Amerika itu kan kenapa? Ya karena dia tahu kalau di Indonesia ini darahnya ini halal untuk mereka. Tapi kalau mereka yang melakukan, walaupun mereka geruduk, walaupun mereka rusak itu rumah ibadah orang, mereka tidak peduli gitu. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan berikan like, silakan komen di bawah, silakan berikan apa yang menjadi tanggapan dan komentar kalian, saran kalian juga untuk kemajuan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa kembali. Shalom.